Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Muhammad Hamid dari kelas 10 IPA 3. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai konsep wawasan Nusantara. Sebelum mengenal konsep wawasan Nusantara, kita tahu bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan sumber hukum pembentukan NKRI yang merdeka dan berdaulat. Sebagai negara merdeka dan berdaulat, maka Indonesia memiliki kekuasaan untuk mengatur segala hal yang berada dalam wilayah kita. Untuk mengatur dan melindungi keutuhan serta keselamatan bangsa dan negara, maka diperlukan suatu konsep wawasan kebangsaan yang memandang Indonesia secara menyeluruh. Oleh karena itu, maka diperlukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia dengan mengenal diri dan lingkungan yang serba beragam dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan agar mencapai tujuan nasional. Dalam konsep wawasan Nusantara, saya akan membagi menjadi 6 pembahasan, yaitu tujuan, sejarah terbentuknya konsepsi wawasan Nusantara, unsur wawasan Nusantara, asas wawasan Nusantara, kedudukan wawasan Nusantara, dan fungsi wawasan Nusantara. Dalam tujuan wawasan Nusantara terbagi menjadi 2, yaitu tujuan ke dalam dan tujuan nasional. Nah, apa sih bedanya? Tujuan ke dalam dari wawasan Nusantara adalah mewujudkan aspek kesatuan segenap aspek kehidupan, baik alamiah maupun sosial. Sedangkan tujuan nasional dari wawasan Nusantara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam sejarah terbentuk konsepsi wawasan Nusantara terbagi menjadi 4 aspek, yaitu historis, geografis, sosial budaya, dan geopolitik serta kepentingan nasional. Dari keempat aspek ini, pertama saya akan membahas mengenai historis. Wilayah negara Republik Indonesia merupakan warisan kolonial Hindia Belanda. Padahal dari aspek sejarah, bangsa kita ingin bersatu dengan wilayah secara utuh. Alasan yang mendasari keinginan bangsa Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu ada hidup sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah belah, dan wilayah negara yang terpisah secara historis. Dalam aspek geografis, Indonesia merupakan negara yang memiliki karakteristik wilayah tertentu dengan posisi sangat strategis di antara 2 samudera dan benua di dunia. Deklarasi Juanda yang diselenggarakan pada tanggal 13 Desember 1957 menyatakan bahwa geografis Indonesia terdiri atas ribuan pulau, baik besar maupun kecil dengan sifat dan corak tersendiri. Indonesia memiliki keunikan wilayah dan heterogenitas, yaitu yang pertama adalah negara kepulauan, yang kedua adalah terletak di antara 2 benua dan 2 samudera, yang ketiga Indonesia terletak pada garis khatulistiwa, yang keempat Indonesia berada pada iklim tropis dengan 2 musim, yang kelima Indonesia menjadi pertemuan dari 2 jalur pergunungan yaitu sirkel Pasifik dan Mediterania, yang keenam tanah subur dan dapat dihuni, yang ketujuh Indonesia kaya flora, fauna, dan sumber daya alam. Aspek sosial budaya. Sosial budaya sebagai salah satu aspek kehidupan nasional di samping politik, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan merupakan faktor dinamik masyarakat yang terbentuk oleh keseluruhan pola tingkah laku, lahir batin, yang memungkinkan keberlangsungan hubungan sosial di antara anggotanya. Masyarakat Indonesia sejak awal terbentuk dengan ciri kebudayaan yang beragam. Hal ini muncul karena pengaruh lingkungan berupa kepulauan, di mana ciri alamiah tiap pulau berbeda-beda. Faktor alamiah itu membentuk perbedaan khas kebudayaan masyarakat di tiap-tiap daerah, sekaligus perbedaan pola kehidupan baik dalam hubungan vertikal maupun horizontal. Secara universal, kebudayaan masyarakat yang heterogen tersebut sama-sama mempunyai unsur-unsur penting sebagai berikut: sistem religi dan upacara keagamaan, sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, keserasian, sistem mata pencaharian, dan sistem teknologi serta peralatan. Aspek geopolitis dan kepentingan nasional. Geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Prinsip-prinsip geopolitik suatu negara dapat menjadi dasar bagi perkembangan wawasan nasional bangsa itu.
Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dikembangkan sesuai dengan Pancasila. Oleh sebab itu, wawasan Nusantara tidak mengandung unsur-unsur kolonialisme ataupun kekerasan. Geopolitik bagi bangsa Indonesia hanya merupakan pembenaran dari kepentingan-kepentingan dan cita-cita nasional. Agar berhasil guna, bangsa Indonesia harus memiliki kemampuan-kemampuan statis maupun dinamis di bidang kesejahteraan dan keamanan. Dengan memahami letak geografi Indonesia, maka bangsa Indonesia menetapkan wawasan Nusantara sebagai paham geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara terbagi menjadi 3, yaitu ada wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan, wawasan Nusantara sebagai konsep ketahanan nasional, dan sebagai wawasan kewilayahan. Dalam unsur wawasan Nusantara terbagi menjadi 3, yaitu wadah, isi, dan tata laku. Wadah dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan negara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional. Untuk mencapai aspirasi tersebut, maka bangsa Indonesia harus menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Sedangkan tata laku mencakup 2 hal, yaitu segi batinlah dan lahirlah. Tata laku merupakan dasar interaksi antara wadah dengan isi yang terdiri dari lahirlah dan batinlah. Di dalam asas wawasan Nusantara terbagi menjadi 6. Yang pertama, kepentingan. Kepentingan memiliki tujuan yang sama. Yang kedua, keadilan. Keadilan adalah kesesuaian pembagian hasil dengan adil. Yang ketiga, kejujuran. Kejujuran adalah keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai dengan kenyataan. Yang keempat, solidaritas. Solidaritas adalah rasa setia kawan, mau memberi dan berkorban demi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Yang kelima, kerjasama. Adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan demi terciptanya sinergi yang baik. Yang terakhir adalah kesetiaan terhadap kesepakatan. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama demi terpelihara persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Dalam kedudukan wawasan Nusantara terbagi menjadi 2, yaitu sebagai wawasan nasional dan wawasan Nusantara dalam paradigma nasional. Sebagai wawasan nasional, kedudukan wawasan Nusantara tersebut merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyatnya agar tidak terjadi penyimpangan dalam upaya mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Sedangkan wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut, yaitu Pancasila sebagai filsafat, ideologi, dan dasar negara, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusi negara, wawasan Nusantara sebagai visi nasional, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional, dan RPJMN sebagai politik dan strategi nasional. Terima kasih semuanya telah mendengarkan penjelasan saya. Semoga yang bermanfaat untuk kedepannya. Mohon maaf bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.